Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdanah, mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Lokal 21B. Pada video ini saya ingin membahas tentang teks prosedur, yang mana video ini saya buat untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Fitriani, SPD, STHI, MPD. Yang pertama, apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisikan langkah-langkah, kegiatan, atau tahapan-tahapan yang runtut untuk melakukan sesuatu. Kemudian, apa saja ciri-ciri teks prosedur? Ciri teks prosedur terbagi dua, yaitu berdasarkan isinya dan berdasarkan kaidah bahasanya. Ciri teks prosedur berdasarkan isinya adalah: yang pertama, ada tujuan kegiatan yang dibahas. Yang kedua, berisi bahan-bahan atau alat-alat persiapan untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, berisi langkah-langkah yang sistematis. Kemudian, ciri teks prosedur berdasarkan kaidah bahasanya. Yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif, yaitu kata kerja yang diberi akhiran an, i, dan lah. Misalnya, masukkan, hindari, dan perhatikanlah. Yang kedua, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik. Yang ketiga, menggunakan kata hubung atau konjungsi temporal yang berfungsi menjelaskan suatu urutan. Misalnya, kata setelah itu, kemudian, lalu, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kalimat persuasif, yakni kalimat yang bertujuan untuk mengajak pembaca melakukan suatu tindakan. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis teks prosedur? Jenis-jenis teks prosedur terbagi tiga. Yang pertama, teks prosedur protokol, yang merupakan teks prosedur yang bisa dilakukan secara bergantian, tidak terpaku pada urutan. Yang kedua, teks prosedur sederhana, yaitu teks yang berisi hanya beberapa langkah dan prosesnya pun mudah untuk dipraktikkan. Dan yang ketiga, teks prosedur kompleks, yaitu teks yang berisi banyak langkah yang sifatnya rumit dan kompleks. Lalu, apa saja struktur teks prosedur tersebut? Struktur teks prosedur ada 5. Yang pertama, judul. Yang kedua, pembukaan atau pengantar yang akan dijelaskan sedikit mengenai topik yang akan dibahas, atau menjelaskan manfaat dan tujuan dari teks prosedur tersebut. Yang ketiga, material atau bahan-bahan yang akan digunakan. Yang keempat, langkah-langkah atau tahapan dari topik yang dibahas, bisa dalam urutan poin, nomor, atau dalam bentuk paragraf yang diberi urutan bilangan. Dan yang kelima, bagian akhir teks prosedur adalah kesimpulan, yang akan dijelaskan kesimpulan dari kegiatan yang telah dijelaskan tahapannya dan tambahan saran. Contoh teks prosedur. Cara membuat masker susu. Meski saat ini masker kemasan susu dapat dibeli dimanapun, mengingat banyaknya penjual masker susu di pasaran, tapi Anda juga bisa membuatnya sendiri secara manual, sehingga manfaat dan masker jauh lebih terpercaya. Susu memang memiliki banyak khasiat bagi kulit wajah. Hal ini karena susu memiliki kelebihan, yaitu dapat melembabkan dan melembutkan serta mencerahkan kulit wajah. Bahan-bahannya adalah 2 sendok makan susu bubuk, 1 sendok makan madu murni, dan 1 sendok air jeruk nipis. Cara membuatnya adalah: yang pertama, masukkan semua bahan dalam satu wadah, lalu aduk sampai merata. Yang kedua, jika sudah merata, maka masker sudah siap untuk digunakan pada wajah. Yang ketiga, jika sudah digunakan secara merata ke wajah, diamkan selama 10 menit sampai 15 menit atau hingga masker mengering. Yang keempat, jika sudah mengering, bilas wajah menggunakan air bersih. Jika telah melakukan langkah-langkah di atas, maka Anda akan merasa memiliki wajah yang segar dan bersih.
Selamat mencoba. Yang terakhir adalah latihan. Latihannya adalah mengurutkan nomor petty text setelah ini sesuai dengan struktur.